Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Gardafi Nabahan Gusasi dan saya sendiri yaitu Syaukat Falahyar. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami yaitu sistem penjadwalan transportasi publik, algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer adalah metode pemecahan masalah yang membagi masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, menyelesaikan setiap submasalah secara terpisah, dan menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi akhir. Pada latar belakang masalahnya, transportasi publik adalah elemen penting dalam sistem mobilitas perkotaan. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menghadapi masalah kemacetan kronis yang mempengaruhi produktivitas ekonomi, kualitas hidup, dan lingkungan. Dalam hal ini, penjadwalan transportasi publik memainkan peran kunci, namun terdapat beberapa tantangan utama yang menyebabkan masalah terus berlangsung, yaitu 1. Ketidakseimbangan distribusi kendaraan, 2. Waktu tunggu yang panjang, 3. Kapasitas yang tidak termanfaatkan, 4. Dampak lingkungan, yang kelima kompleksitas manajemen sistem transportasi. Kemudian berita pendukungnya, menurut data Kementerian Perhubungan, kemacetan di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menyebabkan kerugian ekonomi hingga 65 triliun per tahun di Jakarta dan 15 triliun per tahun di kota-kota metropolitan lainnya. Hal ini disebabkan rendahnya pangsa penggunaan transportasi umum yang masih di bawah 20%. Infrastruktur angkutan massal di kota besar belum memadai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian masyarakat, menyebabkan penumpukan kendaraan di jalan dan waktu perjalanan yang lebih lama. Hal ini dilansir oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kemudian pada sumber pendukung kedua, waktu tunggu yang panjang disebabkan oleh jadwal transportasi yang tidak terintegrasi dan tidak merespon pada pola perjalanan masyarakat. Penelitian dari Greenpeace menunjukkan bahwa kenyamanan, ketepatan waktu, dan efisiensi perjalanan harus ditingkatkan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Hal ini dilansir oleh Greenpeace Indonesia. Penyelesaian masalah menggunakan algoritma. Di sini kita bisa melihat pada pertama hal yang akan kita lakukan adalah mendivide, yaitu pembagian wilayah kota dibagi menjadi zona berdasarkan pola perjalanan dan tingkat kepadatan penumpang. Yang pertama adalah zona pusat kota yang memiliki aktivitas tinggi seperti perkantoran dan pusat bisnis. Yang kedua, zona suburban, daerah tempat tinggal dengan akses jalan utama. Yang terakhir, zona pinggiran, daerah dengan akses terbatas. Kemudian kita membagi waktunya, yaitu jam sibuk pagi pada setengah 7 hingga jam 9 pagi. Kemudian jam sibuk siang, jam 11 hingga jam 1 siang. Kemudian jam sibuk sore, jam 4 hingga jam 7 malam. Kemudian ada jam non sibuk, yaitu di luar waktu di atas 3 tadi. Kemudian yang kedua adalah conquer. Yang pertama kita menganalisis pola perjalanan menggunakan data jumlah penumpang, rute perjalanan, dan waktu kedatangan kendaraan. Kemudian penjadwalan zona. Pada zona padat, kita menambahkan frekuensi kendaraan pada jam sibuk. Kemudian pada zona kurang padat, kita menyesuaikan rute untuk mengurangi operasional kendaraan yang tidak efisien. Kemudian pada zona pinggiran, penjadwalan dengan interval lebih panjang atau menggunakan moda transportasi fleksibel. Misalnya angkutan feeder seperti angkot, ojek, atau Grab, dan lain-lain. Kemudian kita mengoptimasi rute. Kita mencari algoritma pencarian jalur terpendek. Misalnya Dijkstra digunakan untuk rute yang dinamis. Kemudian penempatan kendaraan dilakukan berdasarkan analisis data prediktif untuk menghindari overlap. Kemudian terakhir kita menggabungkan jadwal setiap zona dan slot waktu digabungkan menjadi jadwal utama. Kemudian pemantauan dengan sistem real time untuk penyesuaian jadwal secara adaptif. Kemudian ini adalah studi pustaka yang mendukung implementasi algoritma divide and conquer. Kita bisa melihat di sini yang pertama ditulis oleh Corman et al. Dalam bukunya Introduction to Algorithm. Yang kedua Data Driven Optimization for Public Transit Scheduling. Yang terakhir optimasi distribusi di wilayah ke Indonesia. Kemudian ada related work menggunakan algoritma divide and conquer.
Yang pertama di sini ada Enhance Divide and Conquer Workflow Scheduling atau disingkat ADQWI WS. Penelitian ini mengembangkan algoritma ADQWS untuk penjadwalan tugas dalam komputasi awan. Pendekatan ini membagi alur kerja menjadi subtugas yang lebih kecil, mengoptimalkannya secara terpisah dan kemudian menggabungkannya untuk solusi akhir. Yang kedua itu penjadwalan tugas multi UAV dengan divide and conquer. Dalam penelitian ini, algoritma divide and conquer digunakan untuk penjadwalan tugas pada sistem UAV. Metode serupa dapat diterapkan untuk transportasi publik, di mana banyak kendaraan atau moda transportasi yang harus beroperasi secara efisien dalam sistem yang kompleks dan dengan jadwal tumpang tindih. Kemudian terakhir ada penjadwalan transportasi responsif permintaan. Penelitian ini menggunakan divide and conquer untuk desain sistem transportasi yang responsif terhadap permintaan. Penjadwalan layanan angkutan yang dapat disesuaikan dengan permintaan penumpang secara dinamis sangat relevan untuk mengoptimalkan transportasi di area dengan permintaan rendah atau di daerah pedesaan dan pinggiran. Kemudian mengimplementasikan data dengan algoritma. Di sini ada langkah-langkah mengimplementasikan dengan data. Yang pertama, menyusun data. Kedua, kita membagi, divide. Yang ketiga, kita menyelesaikan, yaitu conquer. Yang keempat, kita menggabungkan, combine. Kemudian penyesuaian dinamis, adaptasi dengan data real time. Dan terakhir, evaluasi dan optimasi. Yang pertama, menyusun data. Misalnya dalam data jumlah kendaraan 50 bus yang akan digunakan di berbagai rute, jadwal waktu, jadwal kedatangan dan keberangkatan di berbagai titik seperti stasiun atau terminal. Kemudian jumlah penumpang, data jumlah penumpang yang akan menggunakan transportasi pada waktu tertentu. Kemudian yang kedua, divide, pembagian berdasarkan zona. Misalnya, kota dibagi menjadi beberapa zona, yaitu pusat kota, pinggiran dan daerah jauh atau suburban. Setiap zona akan memiliki jadwal transportasi yang disesuaikan berdasarkan data penumpang dan kapasitas kendaraan. Zona 1, contoh zona 1 di pusat kota lebih padat sehingga lebih banyak kendaraan dibutuhkan pada jam sibuk. Kemudian zona 2, pinggiran atau suburban, waktu tunggu lebih lama karena penumpang lebih sedikit. Nah, kemudian zona 3, daerah jauh, gunakan kendaraan kecil atau angkutan feeder. Kemudian pembagian berdasarkan waktu, jam sibuk dan non sibuk perlu dibedakan untuk menentukan jumlah kendaraan yang akan beroperasi. Contoh, jam sibuk jam 6 hingga jam 9, kemudian jam 1 hingga jam 2, dan jam 4 hingga jam 7 malam. Kemudian pada jam non sibuk jam 9 hingga jam 4 dan setelah jam 7 malam. Kemudian ketiga, penjadwalan kendaraan di setiap submasalah. Ini penyelesaian atau conquer. Algoritma penjadwalan, gunakan algoritma seperti untuk menentukan rute tercepat atau terpendek untuk kendaraan di setiap zona. Kemudian alokasi kendaraan, tentukan jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk setiap zona berdasarkan data penumpang dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap perjalanan. Kemudian pengaturan waktu tunggu, tentukan interval keberangkatan kendaraan dan waktu tunggu penumpang berdasarkan kepadatan di setiap zona. Yang keempat, penggabungan atau combine, integrasi jadwal setiap zona, gabungkan jadwal dari setiap zona untuk menghasilkan jadwal transportasi yang utuh dan terkoordinasi. Pastikan ada koordinasi antar moda transportasi, misalnya bus ke kereta atau metro, agar penumpang dapat berpindah antar moda dengan efisien. Contoh, zona 1 memiliki bus yang beroperasi setiap 10 menit selama jam sibuk. Zona 2 memiliki bus yang beroperasi setiap 30 menit. Gabungkan semua jadwal ini untuk dalam satu sistem pemantauan. Kemudian yang kelima, penyesuaian dinamis, adaptasi dengan data real time. Gunakan sistem berbasis data besar atau IoT untuk memantau kepadatan penumpang dan kondisi lalu lintas secara real time. Jadwal dapat disesuaikan secara dinamis, seperti menambah atau mengurangi jumlah kendaraan berdasarkan permintaan penumpang yang sebenarnya. Kemudian yang keenam, evaluasi dan optimasi, analisis kinerja setelah implementasi awal, evaluasi waktu tunggu penumpang, pemanfaatan kapasitas kendaraan, dan efisiensi rute. Lakukan analisis kinerja untuk memeriksa apakah algoritma berhasil mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian optimalisasi,
Gunakan algoritma optimasi, misalnya generative algorithm atau simulated annealing, untuk mencari solusi terbaik dengan meminimalkan biaya operasional dan waktu perjalanan. Ya, selanjutnya ini adalah contoh kasus yang kami ambil. Misalkan kita ingin mengoptimalkan jadwal bus di Jakarta. Kita mengumpulkan data jumlah penumpang berdasarkan waktu. Misalnya 500 penumpang pada jam sibuk di pusat kota dan 100 penumpang di pinggiran. Dengan algoritma divide and conquer, kita membagi kota menjadi 3 zona dan menghitung jumlah kendaraan yang dibutuhkan di setiap zona. Setiap zona kemudian menggunakan algoritma optimasi untuk menentukan rute tercepat dan penjadwalan kendaraan. Setelah itu kita gabungkan jadwal untuk semua zona dan sesuaikan dengan data real time. Itu lanjutnya simulasi penggunaan program. Jadi yang pertama itu input data simulasinya dulu. Data yang digunakan dalam program mencakup zona, wilayah kota yang dibagi menjadi pusat kota, pinggiran, dan daerah jauh. Lalu jumlah penumpang. Data jumlah penumpang di setiap zona untuk jam sibuk dan non sibuk. Untuk di pusat kota yang jam sibuknya ada 500 dan non sibuknya ada 300. Lalu pinggiran ada 200 dan jam non sibuknya 100. Untuk daerah jauh jam sibuknya ada 300 dan non sibuknya ada 150. Lalu jumlah kendaraan. Data jumlah kendaraan yang terjadi di setiap zona. Data ini menjadi dasar dalam membagi dan mengatur alokasi kendaraan. Jumlah kendaraan yang ada di pusat kota itu ada 20, untuk pinggiran 10, dan daerah jauh 15. Lalu yang kedua, langkah divide untuk pembagian. Pada tahap ini, eh, program membagi masalah besar penjadwalan di seluruh kota menjadi submasalah. Pembagian zona. Program menentukan jumlah kendaraan yang dialokasikan ke setiap zona berdasarkan jumlah penumpang. Lalu pembagian waktu. Kendaraan di setiap zona dibagi lagi berdasarkan waktu operasional, yaitu jam sibuk dan non sibuk. Logika alokasinya, kendaraan dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah penumpang di zona tersebut. Contoh, jika pusat kota memiliki 500 penumpang saat jam sibuk dan total kendaraan adalah 20, maka sebagian besar kendaraan akan dialokasikan ke zona ini. Lalu yang ketiga, langkah conquer, penyelesaian. Program menghitung interval keberangkatan kendaraan di setiap zona berdasarkan jumlah kendaraan yang dialokasikan. Semakin banyak kendaraan, semakin pendek interval keberangkatan. Lalu jam operasional. Interval berbeda untuk jam sibuk dan non sibuk. Lalu logika perhitungan. Interval dihitung dengan rumus kode interval sama dengan 60 menit dibagi jumlah kendaraan. Jika zona tertentu memiliki state kendaraan, intervalnya menjadi lebih panjang. Lalu yang keempat, langkah combine, yaitu penggabungan jadwal. Di tahap ini, program kami menggabungkan jadwal transportasi dari setiap zona menjadi satu sistem transportasi utama. Jadwal ini meliputi informasi interval keberangkatan untuk jam sibuk dan non sibuk di semua zona. Output yang didapatkan untuk zona pusat kota itu jam 6 sampai 9 pagi itu keberangkatannya setiap 5 menit. Lalu di jam 16 sampai 19 keberangkatannya setiap 8,6 menit. Untuk zona pinggiran eh, jam 6 sampai jam 9 yaitu setiap 10 menit. Jam 16 sampai 19 berangkatannya setiap 20 menit. Dan yang terakhir zona daerah jauh di jam 6 sampai jam 9 pagi setiap 6 menit kendaraan akan berangkat. Dan jam 16 sampai 19 setiap 12 menit akan berangkat. Nah, selanjutnya ada visualisasi datanya. Program menampilkan grafik batang yang menunjukkan jumlah penumpang di setiap zona untuk jam sibuk dan non sibuk. Tujuan visualisasi memberikan gambaran visual kebutuhan penumpang, membantu melihat zona mana yang membutuhkan kendaraan lebih banyak. Seperti tabel di kanan, untuk yang warna biru itu jam sibuk, dan yang oranye itu jam non sibuk. Untuk pusat kota, jam sibuknya lebih banyak karena ada 500 penumpang di sana. Dan pusat kota ada 300. Untuk pinggiran zona, ada yang jam sibuk ada 200, dan jam non sibuknya ada 100. Dan yang terakhir daerah jauh, untuk jam sibuknya ada 300, jam non sibuknya ada 150.
Selanjutnya ada analisis hasil pengujian algoritma. Pembagian kendaraan. Hasil program membagi jumlah kendaraan secara proporsional berdasarkan jumlah penumpang di setiap zona pada jam sibuk dan non sibuk. Output program menunjukkan alokasi kendaraan sebagai berikut. Pusat kota 14 kendaraan di jam sibuk, 6 kendaraan di jam non sibuk. Pinggiran 7 kendaraan di jam sibuk, 3 kendaraan di jam non sibuk. Di area suburban 10 kendaraan di jam sibuk dan 5 kendaraan di jam non sibuk. Sisa alokasi kendaraan didasarkan pada perbandingan jumlah penumpang di zona tersebut. Hal ini memastikan bahwa zona dengan permintaan lebih tinggi, pusat kota mendapatkan lebih banyak kendaraan. Zona dengan permintaan lebih rendah seperti pinggiran menerima lebih sedikit kendaraan yang membantu menghindari pemborosan sumber daya. Kedua, jadwal interval kendaraan, conquer. Program menghitung interval keberangkatan kendaraan untuk setiap zona dan waktu berikut. Dan waktu operasional berikut jadwal yang dihasilkan pusat kota yaitu jam 6 sampai jam 9 setiap 4,3 menit, jam 16 sampai jam 11 setiap 10 menit. Lalu di daerah pinggirannya jam 6 sampai jam 9 pagi setiap 8,6 menit, dan jam 16 sampai 19 itu setiap 20 menit. Lalu yang terakhir suburban jam 6 sampai jam 9 itu setiap 6 sampai 6 menit. Dan 16 sampai jam 19 itu setiap 12 menit. Zona dengan kendaraan lebih banyak memiliki interval keberangkatan lebih singkat, memastikan waktu tunggu penumpang lebih singkat selama jam sibuk. Zona dengan permintaan rendah, pinggiran memiliki interval keberangkatan lebih panjang tetapi tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan transportasi pada jam non sibuk. Penjadwalan yang lebih efisien ini membantu mengoptimalkan pengalaman pengguna dan mengurangi waktu tunggu. Ketiga, visualisasi data. Hasil grafik yang menunjukkan distribusi jumlah penumpang di setiap zona selama jam sibuk dan non sibuk. Pusat kota memiliki jumlah penumpang tertinggi 500 di jam sibuk, 300 di jam non sibuk. Pinggiran memiliki penumpang terendah 200 di jam sibuk dan 100 di jam non sibuk. Suburban berada di tengah-tengah, 300 di jam sibuk, 150 dan 150 di jam non sibuk. Lalu analisis grafik ini mendukung alokasi kendaraan yang dilakukan dengan zona pada mendapatkan lebih banyak kendaraan untuk memenuhi kebutuhan penumpang. Data visual ini membantu memahami pola perjalanan penumpang dan memastikan alokasi kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, efisiensi algoritma. Yang keempat, efisiensi algoritma. Hasilnya, program memastikan kendaraan dioperasikan secara optimal dengan alokasi berdasarkan data penumpang. Waktu keberangkatan yang lebih pendek di zona padat membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan pengalaman pengguna. Efisiensi waktu, zona padat seperti pusat kota menunjukkan interval keberangkatan yang lebih cepat, yaitu 4,3 menit, yang dapat mengurangi waktu tunggu. Penghematan sumber daya, zona seperti pinggiran dan suburban mendapatkan kendaraan sesuai permintaan, menghindari pemborosan operasional, dan pada jam non sibuk. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian, algoritma divide and conquer memberikan solusi efisien untuk penjadwalan transportasi publik. Alokasi kendaraan dan jadwal interval keberangkatan disesuaikan dengan pola penumpang di masing-masing zona dan waktu operasionalnya. Analisis ini menunjukkan bahwa algoritma mampu meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna dengan yang pertama mengurangi waktu tunggu penumpang, kedua mengoptimalkan pemanfaat kendaraan pada jam sibuk dan non sibuk, yang ketiga menghindari pemborosan sumber daya di zona dengan permintaan rendah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.